Oke. Saya MDG Silver bersama teman saya Wolfie. Wolfie, Wolfie. Ya, selamat malam. Kita akan melakukan commentary untuk game normal. Ya, di sini kita telah spectate kedua teman kami yang bernama Captain Wobbles yang bermain sebagai Udir dan Fish yang bernama Pixel. Sini kita sedang spectate sebuah normal game. Jadi yang kami harapkan mungkin tidak setinggi standar ranked game atau turnamen lainnya. Jadi kita bisa lihat di tim biru ada Vayne, Master Yi, Nidalee, Shen, dan Trash. Ya, dan di Purple Team kita dapat melihat seorang Fish, Timo, Kale, Varus, dan Udir. Sepertinya di sebelah kiri lebih AD heavy ya dibanding sebelah kanan yang banyak AP heroes-nya. Iya. Sebenarnya di tim ungu tuh ada Fizz, Timo, dan Kiel yang tentu saja penuh dengan AP. Dan kalau digabung, kalau Udir bermain dengan Phoenix Stance, tentu saja itu juga ability power. Dan sebenarnya Varus itu juga memiliki ability power kan ya, kalau nggak Ya, salah. Di jadi ultinya ya, kalau nggak salah. iya di ulti dia sebenarnya damage-nya itu dikeluarkan dari AP, tapi dia emang dibuild dengan AD. Sedangkan di tim biru kita bisa lihat Vayne dan Master Yi yang tentu aja sebuah attack damage yang penuh dengan attack damage. Ya, mereka sangat attack damage oriented dan di late game Berlin akan sangat menyulitkan bagi tank-tank tim musuh terutama Udir. Ya, tentu saja. Dan sepertinya sudah Game mulai kita loading screen. akan segera mulai. Oh iya, dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Captain Wobbles yang pada hari ini sedang ulang tahun. Gue nggak diucap. Oh iya, dan maaf saya lupa kemarin juga Silver Champ kebetulan juga sedang ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun untuk Silver Champ dan MDG Captain Silver. Wobbles. MDG Silver. Oh iya, sudah ganti nama ya. Ya. RIP Silver Champ. RIP Silver Champ. MDG Silver. Oke. Dan kita dapat melihat sebuah perbedaan di mana di Purple Team hanya satu orang menggunakan skin dan Sedangkan di tim biru ada 2 orang yang memakai skin. Tentu saja ini sudah menguntungkan sekali untuk tim biru. jadi dengan ada dua skin di tim biru ini sudah jelas merupakan satu faktor kemenangannya tim biru. Tapi tapi sebenarnya kita bisa lihat juga di tim ungu ada border. Iya betul sekali ya, ada Pixel dengan border goldnya. Berarti season 3 dia merupakan seorang player gold. Jadi mungkin ini Eh, adalah seri dua dua. Kita nggak bisa menentukan siapa yang menang untuk sekarang. jadi sementara kita belum dapat menentukan siapa pemenangnya, dan kita harus melihatnya dalam pertandingan ini. Yang unik sini adalah Shen sepertinya. Shen tidak membawa flash, melainkan dia membawa ignite. Iya. Saya tidak mengerti kenapa dia memilih Ignite dibandingkan dengan Flash, tapi ya sudahlah kita lihat saja. Ya mungkin dia ingin go full ham ke tim musuh ya, kadang kala. Nah, ada pertandingan dimulai dengan kedua tim dengan sangat pelan mulai. Oh, sebenarnya saya sedikit error, saya reconnect dulu bentar. Ini selalu terjadi sebelum game. Jadi oke, bagi pemirsa yang tidak melihat layar, sementara tim baru mulai keluar dari base dan Master Yi sepertinya AFK atau DC karena dia masih berdiam diri di base selama 30 detik pertama. Dan Captain Wobbles yang Saya bermain sebagai Udir sepertinya akan maju untuk mengambil red dia pertama kali. Dan Kale dan Varus sebagai bot lane akan defend blue mereka. saya lagi reconnect udah 100%, sebentar lagi masuk. Sebentar lagi masuk. Sebentar lagi masuk. Nggak masuk-masuk. Sebentar lagi masuk. Sebentar Oh, lagi dan masuk. sepertinya Udir mengambil Phoenix Stance sebagai stance pertamanya. Oh ya, jadi dia mengincar clearingnya supaya lebih cepat ya. Iya, dia mengincar early red dan secepat mungkin mengambil blue dia sendiri. Dan seperti, oh ya, tim biru menginvade purple side dengan Trash sebagai pemimpinnya. Dan ya, hampir sekali sebuah konfrontasi antara Trash dan Fizz. Sementara belum ada ward di sekitar base.
kita. Oh, sepertinya Vayne sudah terkena Q dari Varus. GG. Minions have Wah, spawned. ini sebuah faktor kemenangannya nih. Sepertinya sudah kelihatan cara pemenangnya. Oh, hooknya tidak kena. Spear juga tidak kena. Dan sepertinya Blue Team akan retreat dan mengambil rednya sendiri. Kita bisa lihat Udyr sangat berisik. Ya, sepertinya dia ingin mencari perhatian kita. Mungkin dia kurang kasih sayang. Di pertandingan mid lane ini antara Fizz dan Nidalee, siapa yang lebih unggul? Ya, sepertinya kalau in my opinion sih Fizz ya. Fizz kalau udah level 6 dia bisa catch out Nidalee sangat-sangat gampang dengan ultinya. Tapi then again dia harus kenain ultinya. Kalau ulti yang nggak kena, Nidalee mempunyai Oh, hook terkena ke kill. tiga Sepertinya hanya hook saja. hanya hook saja tadi. Jika di engage juga kemungkinan besar tidak ada hasilnya sebab Vayne merupakan hero yang late game oriented. Jadi di early game ini dia sebaiknya main safe dan Oh, menunggu. sepertinya tadi red buff Udyr tuh terambil oleh Timo sepertinya. Oh iya, dan Timonya mengambil red buff-nya. Wow. Dan sepertinya Shen di pressure oleh Timo. Ya, red buff OP. Oh, sebenarnya ada hook. Oh, Vayne sangat sakit. Vayne Satu hit. First blood. Heal berhasil menyelamatkan Vayne dari Q Varus. Dan di mid sementara masih imbang karena Nidalee mempunyai range advantage melawan Fizz. Tapi jika Fizz all in ke Nidalee harusnya dia menang. Oh, dan ini sayang sekali. Flash langsung dari Nidalee. Dia tidak ingin mati. Oh, kenapa dia balik lagi? Langsung saja mati. Ya, seharusnya Nidalee tidak balik lagi sebab dia tadi sudah sekarat dan Fizz mempunyai beberapa skill yang bisa Oh, sekarang datang Master Yi. berapa lagi melawan. Apakah Fizz bisa kabur dan Satu hit Fizz- lagi. Oh, malah dipakai flash. Seharusnya dia tidak menggunakan flash tadi karena Iya. Itu sangat-sangat tidak penting flash itu. Tapi kita bisa lihat di pertandingan mid lane tadi, Nidalee menggunakan semua summoner spell-nya, sedangkan Fizz hanya menggunakan ignite dan dia masih memiliki flash. itu Oh, sebenarnya Varus terkena dan di-condemn ke tembok dan dia terkena Q. Q Papa sebenarnya cukup sakit ya, apalagi digabung dengan full stack blight-nya. Itu kalau jika pada late game itu kena itu paling nggak udah seperempat nyawa itu minimal kalau strength. Dan Kill juga sebagai support sebenarnya dia memiliki poke yang sangat besar kan ya? Iya, tapi belakangan jika kita melihat LCS di Europe atau OGN Korea, kita melihat Kill sebenarnya dimainkan di mid ya. Iya, Dengan- karena dia sangat kuat di mid. Dia memiliki dia late game dia sangat bagus. Dia bisa selamat di team fight dan segalanya. Ya, dia mempunyai utility dan damage yang cukup besar. Iya. Belakangan ini Kill sering dibuat dengan attack speed Kill, di mana dia dibuat di beberapa hero ada yang membuat rune di Kill yang Itu mungkin seperti kembali lagi ya ke season 3. Di season 4 awal banyak orang memainkan Kill sebagai langsung full AP. Tapi sebenarnya di season 3 itu Kill itu dimainkan sebagai ASP dia sebenarnya. iya. Dan kita bisa lihat di top lane Mastery datang menggeng Timo, tapi sepertinya Shen juga terkena poison dari Timo. Yang di sini kita bisa unik ya. Sebenarnya Master Yi sebagai jungler itu dia tidak punya banyak opsi untuk gank ya. Dia karena dia tidak punya sisi apapun. Jadi dia benar-benar bergantung dengan dashnya Shen di top jika Iya. Dia bergantung pada teman-temannya untuk memanfaatkan gank dia. Tapi saat dia sudah berhasil dalam satu game, dia tuh bisa sangat menghancurkan tim lawan. Bahkan dia bisa kuat 1 lawan 3. Dia punya snowball capability yang sangat tinggi. Dan kita lihat Shen dash Timo Shen sangat sakit rupanya. dan sepertinya dia Pok yang memenangkan cukup bagus. rating dengan tipis. Sekarang kita lihat CS. Soal CS, tapi masalahnya tim solo laner dari tim biru itu kalah banget. Varus. Lane skirmish dan sangat sayang sekali itu di bot
dari blue side Bane dan Trash sangat sekarat. Jika tadi mungkin Varus yang mengenai Q-nya skill shot dia itu kemungkinan dua akan mati. Iya. Tapi Vayne juga dia jadi berflash. Jadi di saat antar Udyr datang geng, Udyr itu sebenarnya sangat mudah untuk nge-geng Vayne sebenarnya. Kalau misalnya Vayne tidak punya flash, itu mungkin akan sangat gampang untuk Udyr untuk langsung maju dan membunuh Vayne. Ya, tapi di sini kita bisa lihat ada Vayne dan Trash ya, dua-duanya punya sisi yang bisa knockback gitu. Dan jika Udyr salah masuk, itu bisa di-hook lalu di-condemn ke arah tower ya. Dan itu turn back. Kayak Udyr itu sebenarnya Udyr itu lumayan terkenal di season 3, tapi akhirnya keluar champion yang penuh sisi seperti Trash kayak gini. Jadi dia mulai kehilangan sinarnya, dan jadi dia mulai jarang dipakai karena dia lemah sekali jika dia berhadapan dengan sisi. Mungkin popularitinya Udyr masih diangkat oleh T2G ya. Dia kenal dengan Udyr yang dimainkan secara terus-menerus di stream dia. Dia disebut dewa Udyr ya sebenarnya. Godir ya. Kita melihat kita bisa lihat Varus disconnect. Dan karena kebetulan ini bukan scrim atau turnamen, sini bukan ada pause, jadi pertandingan terus dilanjutkan. Dan sepertinya sebenarnya di tengah tiba-tiba terjadi dia sepertinya di assassinate sama Fizz. Sekarang kita bisa lihat Mastery mencoba untuk menangkap Teemo, akankah berhasil? Sebenarnya tidak. Shen maju. Ya, Shen sepertinya mati sendiri ya, karena poison Teemo yang Shen langsung mati. Ya, ini kita bisa lihat yang tadi kita bicarakan masa awal-awal ya, Master Yi mempunyai capability snowball yang sangat besar. Iya, jadi walaupun Shen mati, tapi tetap saja mungkin itu lebih menguntungkan tim biru karena Master Yi bisa snowball, dan tentunya Shen juga mendapatkan assist tadi di kill tadi. Sedangkan Teemo mendapatkan kill, tapi tidak ada yang mendapatkan assist dari kill dia itu. Dan seperti kita melihat Teemo membuat suatu item yang tidak terlalu sering dilihat ya. Dia mengincar sebuah bot atau bot. Come the water berhasil mengenai Trash. Sekarang langsung maju dia. Dia mendapatkan kill ke Trash. Kita melihat Varus sudah balik. Iya. Tadi double gank ya sebenarnya dari Udyr. Iya, double gank Udyr dan Fizz. Iya. Nah, sepertinya Fizz akan lanjut ke Nidalee. Tapi dia sudah tidak punya ulti. Mungkin nggak bisa mungkin nggak bisa melawan Nidalee. Ya, itulah salah satu kelemahannya Fizz, di mana dia sangat bergantung pada ultinya untuk assassinate one-on-one. Dan ya, spear Nidalee mengenai Fizz dan mengambil sebuah chunk besar dari nyawanya. Tapi kita bisa lihat dari CS, sebenarnya tim biru itu jauh tertinggal dari tim ungu. Seperti Shen itu 26 melawan 69 dari Teemo, Nidalee 33 melawan 56 dari Fizz, dan tapi Vayne berhasil menang melawan Varus. Ya, mungkin salah satu faktornya juga Varus tadi DC untuk berapa 2 menit mungkin, tapi seharusnya tidak sejauh itu ya. Dan kita bisa lihat seperti kayak Master Yi dan Vayne itu champion late game. Jadi walaupun mereka ketinggalan di early game, mungkin mereka bisa comeback di late game ya. Jadi kita bisa melihat Master Yi ingin menggank atau men-tower dive, padahal dia melawan seorang Kayle di mana ultinya intervention dapat membuat seorang tekan timnya ya. Itu sama 2 detik. Jadi untuk mendive seorang Kayle itu cukup sulit, apalagi junglernya Master Yi yang notabene tidak mempunyai sisi apapun. Iya. Ini bot lane mencoba siege tower tim ungu, tapi Master Yi mengundurkan diri dari siege tersebut, dan sekarang semua terjadi farming dan poking antara kedua bot lane. Udyr seperti melakukan counter jungling di Wolves musuh. Dia sedang men-stack
Feral Flare-nya dia. Iya, karena Udyr tentu saja dengan Phoenix dia sangat cepat untuk men-stack Feral Flare. Tapi kita bisa lihat itemnya kenapa dia memiliki Madrid dan juga dia memiliki Spirit Stone. Saya tidak bisa mengerti itu. Ini merupakan suatu build yang dibuat oleh T2G di mana moto dia adalah I will stay in the jungle forever. Jadi dia membuat lifesteal yang begitu besar untuk terus-terusan di jungle tanpa keluar dari jungle. Kita melihat sebuah gank dari Udyr. Dan sebenarnya game saya not responding, tak kenapa. Oh iya, jadi, benar, game saya tidak responding. Jadi bagi pemirsa yang sedang tidak dapat menonton, saya akan menjelaskan dengan audio saja. Jadi sementara Udyr telah menggank mid, tetapi tidak berhasil, dan Nidalee dan Masri di drop ke setengah nyawa. Sekarang ya, sementara tidak ada action, dan Udyr mencoba gank bot. Dan bot sedang skirmish, di mana Kill mengeluarkan sebuah intervention yang tepat, tetapi Vayne drop membunuhnya. Dan juga ya, dan Varus mati juga. Oke, jadi saya lagi reconnect sebentar lagi. Dan itu kita pernah lihat bahwa Timo baru saja membunuh Shen dan take down satu tower ya. Itu sangat menguntungkan bagi Purple Side. Sementara Purple Side unggul 1000 gold ya, 900 tepatnya, sekarang 1000 gold dari Blue Side. Ini unggulan ini dapat dari tower dan farming yang sangat baik oleh Purple Side. Timo sementara unggul 70 farm dari Shen. Tapi tentu saja walaupun itu game ini masih cukup dekat ya, masih game untuk siapa aja bisa menang. Iya, tapi ya karena Vayne dan Masri merupakan hero yang late game, jadi ketinggalan 1000 gold juga tidak terlalu gimana ya, bukan merupakan hal yang bahaya sebenarnya. Karena late game Vayne merupakan satu AD carry yang paling kuat ya. Iya, mungkin satu-satunya tank di tim Purple juga hanya Udyr, dan Udyr kalau dia maju ke Vayne, apalagi dia akan membuat damage ya, dia akan membuat damage, jadi ya kita malah memperburuk keadaan karena Vayne bisa langsung saja memburst dia. Oh, hook yang baik. Iya, hook ke kill langsung flash saja. Mastery entah kenapa diam di situ. Mas Lee mungkin menunggu sebuah gank, tapi sebenarnya ada ward ya di situ. Jadi ya dia akan on top of the ward dan menyanyiakan sebuah kesempatan di mana dia gank tadi. Itu tower Purple Side sudah cukup sekarat ya. Jika mereka di siege sekali lagi itu kemungkinan besar akan hancur. Iya. Dan mereka punya pilihan mungkin tadi Mastery datang di sana, dia mungkin mengincar turret itu mungkin. Iya. Oh, dan sebuah slow dari Kill yang sangat baik. Oh, dan heal dari Vayne keluar. Shutdown. Tadi terlihat Blight-nya numpuk pada Vayne dan Q harus saat mengenai Vayne, Blight-nya juga pecah sekaligus dan mengakibatkan sangat besar. Sepertinya ini akan jadi game yang cukup berat untuk Shen karena dia masih belum, karena dia tidak bisa farming melawan, tentu saja Timo cukup susah untuk melawan Timo, apalagi dia juga tidak mendapatkan kill apa-apa, semua killnya diambil oleh Master Yi. Sekarang Master Yi datang meng-gank top, tapi dia terkena mushroom. Iya, mushroom Timo memang merupakan suatu obstacle yang sangat susah untuk dilewati karena damage-nya yang cukup besar dan slow-nya. Tapi masalahnya Timo ini dia membuat AD sekarang, jadi mushroomnya tidak akan begitu sakit sebenarnya. Iya, tapi dengan gabungan dari board, dia bisa melakukan Q1 aktif. Oh, sekarang Nidalee masuk, langsung saja di burst oleh Fizz dengan kombonya. Ya, seperti di awal saya bilang, sebenarnya Fizz mempunyai advantage yang cukup besar ya, karena dia punya gap closer yang banyak, dan Nidalee yang notabene cuma punya satu escape ya, yang di Cougar form dia bisa way keluar, tapi jaraknya sangat pendek. Jadi Fizz memang seharusnya menang matchup ini tadi ya. Oh, flash hook tidak kena. Dan tower Purple di bawah jatuh begitu saja karena itu susah di siege. Flash malah hook ke minion. Sekarang mereka dalam bahaya. Box langsung dipakai saja. Vayne menggunakan final hour, dia exhaust oleh Kill, tapi Varus tidak ada kesempatan.
Sekarang Finn mendapatkan double kill. Win pakai Nick Sophie ya. Kita bisa melihat kalau Win tadi maaf dua orang sebenarnya. Karena menurut saya cara untuk sekarang datang Fizz, Lantern diambil. Iya. Karena menurut saya cara untuk menghentikan Vayne tentu saja itu mereka membutuhkan sisi yang banyak. Tapi masalahnya sekarang bot lane itu hanyalah Varus dan Kill. Mereka tidak mempunyai sisi yang berat yang untuk bisa menghentikan Vayne dalam maju. Jadi mungkin akan cukup susah untuk bot lane untuk maju sih sebenarnya menurut saya. Apalagi Vayne sudah jadi bot arcane, sedangkan Varus dia coba membuat Infinity Edge tapi masih belum jadi. Ya, kita lihat Vayne sudah punya advantage yang cukup besar ya melawan Varus. Dan dia meng-catch out Nidalee. Tapi karena Nidalee mempunyai leap, dia bisa melompati tembok dengan pendek. Dia menggunakan bear stance-nya, apakah tertangkap? Oh, ulti dari Shen. Ya, ulti Shen sebenarnya cukup game changing ya, dimana dia bisa muncul dimanapun di seluruh map. Iya. Dan dia armor yang cukup besar sebenarnya kepada teman-teman. Itu juga sebuah keuntungan karena Shen menggunakan ultinya saat dia sudah level 11. Jadi cooldown-nya jadi lebih pendek dibandingkan saat dia masih level 6. Oh, sekarang udah mencoba 2 kali. Try number 2. Ya, dan di juke. Oh! Oh! Kita bisa lihat bot lane, Varus flash. Fizz tertangkap oleh Thresh dan Vayne. Sekarang apakah Varus juga tertangkap? Varus menggunakan ultinya. Oh, sakit sekali. Silver Bolt pasif dari Vayne itu sangat-sangat sakit Silver Bolt-nya. Iya, Silver Bolt dia memang armor shredding ya. Jadi semua hero sebelah apapun itu bolt ketiganya itu based on health ya. Jadi sangat sakit jika kena hit 3 hit. Oh, Nidalee tidak mati, dia bisa menggunakan heal di saat terakhir. Tapi Udyr tetap mati kena spear oleh Nidalee di mid. Dan kita bisa lihat bot lane, tim biru mulai mengambil 2 turret sekarang. Ya, dari ketinggalan, sekarang tim biru sudah unggul dibanding tim purple karena Vayne yang sangat baik. Dan dia ulti dari Fizz and down. Berhasil membunuh Vayne. Shutdown yang sangat berguna untuk Fizz. Dia mendapatkan 500 gold. Oh, play yang sangat bagus. Akankah Thresh bertahan? Menurut saya dia mungkin bisa bertahan. Play yang juga sangat bagus lagi. Oh, juke yang sangat bagus. Oh, tetap mati. Oops. Masih kurang. Ini sebenarnya Master Yi cukup risking ya di mid ya. Dia keadaan sekarat masih muter-muter di towernya sendiri, di mana dia seharusnya back ya dari tadi. Iya. Ya, sementara game masih cukup imbang, di mana masing-masing tim punya 13 kill. Tetapi dengan unggulan tower, tim biru sudah unggul kurang lebih 1 itu ya. Ya, dengan permainan yang baik dari bot lane mereka berhasil mengungguli tim ungu dengan 1000 gol. Ya, sementara tidak terjadi action. Oh, sekarang Spear mulai sakit. Ya, Nidalee juga merupakan hero yang dimana dia sudah build up item dia, skill dia sudah sakit ya. Dan masalah sekarang adalah Udyr dia harus membuat armor untuk melawan Vayne. Tapi dia tidak punya MR untuk melawan Nidalee. Oh, dia mengenai ultinya dan Nidalee down. Oh, tapi ada Shen. Oh, ultinya Shen tidak cukup cepat. Fizz merupakan hero yang sangat baik ya jika lawan 1v1-nya tidak mempunyai escape route atau sisi yang hard ya. Iya, karena dia bisa langsung memburst champion itu dengan cepat. Sekarang terlihat mereka mempush mid. Itu membuat goldnya menjadi sama. Dragon akan up 3 detik lagi. dan
jika tower ini drop ya itu akan merugikan ya tim biru sangat besar karena goal advantage-nya akan hilang jika tower ini drop. Dan Mas Ri diincar oleh Fizz, apakah yang akan terjadi? Ya, Fizz back off. Oh, tahu dia terkena. Oh, Intervention oleh Kill dan intervention apakah cukup? Tidak. Tapi kita bisa lihat di bot lane lagi-lagi Varus mati. Ya, sementara Vayne sudah sangat mendominate ya gamenya sebenarnya. Meskipun Iya. dia yang late game oriented, sudah Sekarang punya Fizz skill. dikejar oleh Vayne. Condemn akan kena. Oh, tidak. Mungkin itu keputusan yang bijak untuk mundur. Taktik trash ya sebenarnya itu ya. Dimasukkan Wobble dan di condemn oleh Vayne. Fizz datang. Selamat. Ini ya 1v1 Wah, tapi antara- sekarang Timo ya harus Timo lawan saja ya jika dia punya ada block. ward di situ. Oh, Fizz. Oh, flash stun yang sangat bagus dari Udyr. Ya, salah satu kelemahan Vayne itu ketika dia berhasil di CC ya sebenarnya. Iya, dia lumayan squishy sebagai ADC sebenarnya. Apa yang Mas Ri lakukan? Oh. Dia sombong sekali. Ya, baik oleh Nidalee, Team's turret has been destroyed. tapi Tapi Shen di atas Ya, menghancurkan turret. Dia mulai mencoba untuk catch up Timo. Tapi Timo ingin membalasnya dengan mengambil Dragon. Tapi tentu saja Nidalee jadi bisa mempok. Wow, entah kenapa Nidalee tidak mencoba untuk mempok. Saya tidak mengerti. Slain the dragon. Ya, game ini bisa lihat kayak seesaw ya. Dari tadi tuker-tuker advantage, tadi sempat tim ungu dan tim biru mengejarnya dan sekarang kebalikannya lagi. Ya, sekarang tim ungu lagi-lagi memimpin setelah mengambil Dragon dan beberapa kill. Sekarang mereka memimpin sekitar 1.500 gol. Mungkin yang bisa harus diperhatikan oleh tim biru itu adalah Nidalee ya. Dia meskipun tidak terlalu banyak kill, tapi jika itemnya sudah jadi, dan dari tim ungu belum ada satupun full lens ya kita lihat. Jadi ward clear mereka belum. Karena ini game normal, jadi sebenarnya wajar saja jika kita tidak terlalu sering melihat one. Vayne mengambil red. Ada Varus di sana. Oh, ternyata Oh, Varus bisa tertangkap hook. Oh, flash. oh, the flash. Oh, tapi Ya, ada kill. kill tertangkap. Tapi tentu saja dia masih memiliki ulti. Box dipakai. Ulti dari Varus berhasil mengenai Trash. Mungkin mereka akan mengambil turret di bot lane sekarang. Oh, Vayne mencoba menangkap Udyr dengan red buff-nya. Red buff. Oh, Shen ulti. Tadi aja dipakai. Oh, langsung mati saja kill. Apa yang kill lakukan di sana? Mushroom berhasil menyelamatkan tim ungu. Harusnya mereka hanya mengincar turret, mereka malah sombong dan mengincar Vayne di sana. Ya, itu tower sebenarnya sangat sekarat ya. Jika mereka siege sebentar saja sebelum ketik itu mungkin tower akan mendapatkan dan lebih keuntungan daripada tadi mengincar hero-hero yang di hutan. Shen terkena mushroom. Terkena mushroom lagi, terkena mushroom lagi. Blue buff dari Blue buff di steal. Oh, Gold Trivis, oh sepertinya Fizz berhasil mengalahkan Vayne 1 lawan 1 ya. Bahkan 1 lawan 2 tadi ya. ya cantik seperti dia. Oh, trap dari tim ungu, dari tim biru maksud saya. Oh, intervention dipakai Varus. Dan dia Timo Timo sangat kuat, dia sangat tanky sekarang. Ulti dari Varus.
Varus, hook yang sangat bagus dari Thresh tapi tidak cukup. Tidak cukup. Double kill untuk kill sebagai support. Ya, tadi seharusnya tim biru menyadari kalau mereka akan ditangkap karena ada ward sebenarnya. Tapi kita lihat Udyr, dia sebenarnya sedang mempush inhibitor turret sekarang. Walaupun akhirnya berhasil dijaga oleh Fate. Tim Ungu bermain sangat bagus sekarang. Mereka membuat pressure di segala lane sekarang. Kita bisa lihat di top lane juga itu lane mereka mempush. Lagi-lagi Fizz mendapatkan kill. Sangat baik permainan Fizz. Dia sekarang dengan skor 10-4-3. Blue team's turret has been destroyed. Tim Ungu lagi-lagi mendapatkan turret lagi. Sekarang hanya tersisa top inner turret di luar. Inner turret yang lain sudah hancur semua. Ulti dari Fizz berhasil dihindari oleh Master Yi, tapi langsung menggunakan playful trick. Ya, sih kita melihat Fizz lagi-lagi kabur dari jeratan Shen dan Yi ya. Iya. Karena playful trickster membuat Fizz tidak dapat di stun atau di CC ya. Tapi sebenarnya kayaknya akhir-akhir ini ada bug di skill itu. Sepertinya CC itu masih terkena kayak itu. Ya, Seperti silence atau semacamnya. Beberapa jam sebelumnya saya menggunakan Fizz dan ketika Soraka menggunakan Starfall-nya atau skill Q dia itu masih terkena Fizz-nya dan ya bukan Riot. Sebenarnya bug ini sudah lumayan lama. Harusnya Riot mulai membetulkan ini. Ya, tapi sementara kita belum ada berita dari Riot dan kita mengharapkan kalau bug ini dibetulkan secepatnya ya. Hook yang tidak terkenal. Apa yang dilakukan? Ulti dari Varus terkena Nidalee langsung mati. Sepertinya bukan cuma Vayne yang fat ya, pelan-pelan Varus juga comeback fight dan cukup fat juga. Apalagi kita bisa lihat build dari Varus, dia membuat IE dan juga Bloodthirster. Ini membuat Q dan auto attack-nya itu sangat sakit. Ya, walaupun dia tidak mempunyai attack speed, tapi dia bisa memburst orang dengan sangat cepat. Flash stun dari Udyr. Dan ulti yang gagal dari Shen. Stun United telat. Sekarang, lagi-lagi Fizz berhasil menangkap orang. Kali ini Vayne lagi ditangkap. Sepertinya game sudah mulai menuju ke arah prototype ya. Mereka udah tadi memenangkan tower dan fight terus dan global Iya. udah terus diambil ya seperti Dragon dan tower. Saat Dragon juga sudah up lagi dan tim biru akan coba mengambilnya. Fizz terkena. Nyaris saja. Purple team has slain a dragon. Sekarang perbedaan gold kita bisa lihat nyaris 10.000 gold. Padahal dia tadi gold itu hanya sekitar beda 1.000 gold. Sekarang sudah berbeda sangat jauh. Tower itu merupakan suatu gold income yang sangat besar ya, dimana satu player mendapatkan 200 sampai 300 gold per tower. Iya. Game League of Legends ini game yang sangat objektif itu sangat penting di game ini. Sebenarnya Blue Team sudah mulai surrender, tapi tidak disetujui. Kita bisa lihat perbedaan yang paling mencolok itu adalah perbedaan di antara solo laner mereka. Shen dan Nidalee itu sangat kalah dibandingkan Teemo dan Fizz. Walaupun Teemo tidak mempunyai impact yang terlalu besar ya di late game ya dibanding Shen mungkin. Iya. Ulti yang sangat bagus dari Kayle. Tapi sekarang Nidalee mati, sekarang Varus akan terus meng-auto-attack Shen terus mengejar.
Tapi tidak ada harapan. Yang wobbles. Tim ungu berhasil mendapatkan 4 kill, sedangkan tim biru hanya mendapatkan 2. Sepertinya mereka akan mengincar Baron sekarang. Pilihan yang sangat bagus. Ya, karena sementara dari blue team hanya Thresh yang hidup ya. Thresh sudah mungkin dapat steal Baron dari... Iya, tentu saja. Kalau kita lihat goldnya, Timo masih memiliki 4.000 gold yang belum dia gunakan. Ya, mungkin dia akan membeli beberapa item magic. Karena dia memiliki 4.500 gold. Kita lihat item apa yang akan dia beli. Oh, dia membeli runa Hurricane. Itu tentu saja item yang cukup bagus untuk Timo AD. Tapi dia masih memiliki 2000 gold. Yang akan beli apa? 2000 gold. At least ya sebenarnya. Oh, dia membeli giant belt. Dia membeli giant belt, dia ingin selamat di dalam team fight. Kita bisa lihat. Oh, sebenarnya Fizz tertangkap di tengah. Ulti Thresh ya, ada box ya. Itu sebuah kesalahan. Sekarang Fizz jadi kehilangan Has been destroyed. Baron buff-nya. Dan tentu saja mereka mungkin kehilangan inhibitor gara-gara ini. Tapi kita bisa lihat Udyr sekarang sedang mempush bot lane. Tentu saja Udyr juga sebuah split pusher yang sangat cepat. Ya, dengan Tiger Sense dan Phoenix Sense yang sakit ya. Ya. Oh, Udyr kalah. Ulti dari Varus. Oh, Timo sangat kuat sekarang. Tidak mungkin Vayne bisa 1 lawan 1 Timo sekarang. Blinding Dart yang sangat kuat. Jadi Vayne, auto attack dari Vayne tidak akan membuat damage apa-apa untuk Timo. Walk dari Thresh. Thresh dan ya sayang sekali mereka akan untuk follow up ya. Karena mereka akan mempush mid. Yang bisa mendefense hanya Master Yi dan Thresh. Saya tidak yakin mereka bisa mendefense karena sekarang Fizz juga sudah kembali. Oh, Fizz mencoba untuk membunuh Thresh, tapi di-flay saja oleh Thresh. Blue team's Dan tower tengah dari tim biru sudah diambil oleh tim ungu. Dan beserta ini has been destroyed. ini bicara juga. Menurut saya mungkin sekarang mereka harus mengambil inner turret di top. Ya, untuk melepaskan pressure dari lane mereka masing-masing. Lagi-lagi mereka mensteal blue buff. Diambil oleh Fizz. Memang sewajar ya sebenarnya Fizz ya, dia membutuhkan cooldown untuk kabur, untuk initiate. Sekarang mungkin kita bisa lihat Udyr akan fokus ke split push bersama dengan kill. Tentu saja Udyr membuat Trinity Force dan juga Ya, Feral Flare sudah 37 stack. oh Pixel sangat sakit. Oh, Fizz tidak selamat. Tapi sekarang datang Timo. Oh, dia terkena spear, sakit sekali spearnya. Oh, Shen tiba-tiba maju. Master Yi mati. Shen juga mati. Wah, ini sangat bahaya untuk tim biru. Lantern diambil. Tim ungu akan mengambil turret lagi. Dan juga inhibitor. Ya, sekarang purple tim swarming ya, swarming untuk mengambil fokus. Kita bisa melihat banyak sekali super minion di situ. Mungkin ini adalah akhir Nah, ini GG. dia. Seperti akhir game ya, good game. GG WP. Momen untuk tim purple yang juga tadi ini berisi teman saya, satu mobil dan good job. Dan Saya MDG Silver dan teman saya Wolfie, terima kasih telah menonton.
Terima kasih sudah menonton dan kami berharap dalam video-video kami selanjutnya kalian juga hadir dan menyaksikan pertandingan League of Legends.